Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang daya matematik. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Sofia, menjelaskan tentang problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedua, saya Nindri menjelaskan tentang kemampuan berkomunikasi. keempat, Saya Dian Alfani menjelaskan tentang koneksi matematik. dan yang terakhir, saya Ilham Main akan membahas tentang representasi matematik. Selamat menyaksikan. Kemudian untuk yang materi pertama kita akan membahas tentang problem solving. Ya, dipersilahkan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemecahan masalah atau problem solving. Next. Next, Nah, di dalam problem solving ini ada ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu apa itu pemecahan masalah, kemudian tahapan-tahapan pemecahan masalah, lalu yang ketiga mengapa pemecahan masalah, dan yang keempat implementasi pemecahan masalah di sekolah. Next. Dan yang pertama, apa itu pemecahan masalah? Mari kita. Nah, masalah terjadi ketika seseorang memiliki tujuan tapi tidak tahu bagaimana mencapainya. Sedangkan pemecahan masalah didefinisikan sebagai belum paham. Coba yang tadi belum selesai. Nah, sedangkan pemecahan masalah itu didefinisikan sebagai proses kognitif yang diarahkan pada mengubah situasi tertentu ke dalam situasi tujuan ketika ada metode yang jelas dari solusi yang tersedia, atau proses individu untuk terlibat dalam kognitifnya dalam memahami dan mengatur situasi masalah di mana metode solusi tidak diketahui secara jelas. Next. Nah, ini ada beberapa pendapat tentang pemecahan masalah. Yang pertama dari Rita Novita dan Zulkardi 2012. Pengetahuan sebelumnya penting dalam memecahkan masalah, namun kompetensi pemecahan masalah melibatkan kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan baru atau menggunakan pengetahuan lama dengan cara baru untuk memecahkan masalah baru. Yang kedua, Polya mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai. Itu menurut Galen dan RD 2013. Next. Nah, Rita Novita Zulkardi dan Korf et al. 2018 menegaskan bahwa pemecahan masalah dapat berupa menciptakan ide baru, menemukan teknik atau produk baru. Bahkan di dalam pembelajaran matematika, selain pemecahan masalah mempunyai arti khusus, istilah tersebut juga mempunyai interpretasi yang berbeda. Misalnya, menyelesaikan soal cerita atau soal yang tidak rutin dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, dari beberapa definisi mengenai pemecahan masalah ini, dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu proses usaha siswa dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimilikinya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diberikan atau dihadapi. Next. Nah, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah, diantaranya pengalaman awal, kemudian ada latar belakang, keinginan dan motivasi, juga struktur masalah. Yang kedua ada tahapan pemecahan masalah.
Di sini ada 5 tahapan, 5 langkah untuk memecahkan masalah. Yang pertama, mengenali atau menyajikan masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, mengembangkan beberapa hipotesis, kemudian menguji beberapa hipotesis, dan memilih hipotesis yang terbaik. Next. Nah, sebagaimana Dewey dan Polya pun menguraikan proses yang dapat dilakukan pada setiap langkah pemecahan masalah. Di antaranya, memahami masalah, kemudian merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa proses dan hasil. Next. Yang ketiga, mengapa pemecahan masalah? Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa problem solving sangat penting dalam pembelajaran saat ini. Alasan yang pertama yaitu problem solving merupakan bagian dari matematika. Kemudian, matematika memiliki aplikasi dan penerapan. Kemudian, adanya motivasi intrinsik yang melekat dalam persoalan matematika, lalu persoalan pemecahan masalah bisa menyenangkan dan mengajarkan siswa untuk mengembangkan teknik pemecahan masalah. Next. Yang terakhir ada implementasi pemecahan masalah di sekolah. Next. Nah, itu mungkin untuk apa teh penyelesaian pemecahan masalah mungkin. Di sini kan ada contohnya lah, kita ada di FEB. Ini contoh soalnya ya. Nah, memahami masalahnya yang pertama kita harus pahami dulu gitu ya masalahnya gitu. FEB-nya itu di sehari 35 itu 5 kali 7 dari KPK-nya. Nah, setelah memahami masalah, selanjutnya kita merencanakan penyelesaian. Kita udah memahami ini masalahnya itu apa gitu yang mau kita cari. Nah, setelah memahami dan merencanakan, kita langsung melaksanakan penyelesaian sampai kita mendapatkan sebuah kesimpulan, dan nanti kita akan melihat kembali hasilnya. Nah, itu untuk penyelesaian problem solving. Mungkin kita lanjut ya, setelah problem solving kita ke ini. Nah, boleh langsung diambil oleh Teh Najma. Sekarang kita masuk ke penalaran dan pembuktian atau reasoning. Next time. Apa itu penalaran matematika? Penalaran adalah suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang benar berdasarkan pada pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan sebelumnya. Itu pengertian penalaran menurut Selig pada tahun 2004. Ada juga dari ahli lain menyebutkan bahwa penalaran matematika adalah kemampuan matematik dan proses berpikir dalam menganalisis, mengeneralisasi, mensintesis atau mengintegrasikan dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin dengan mengaitkan konsep-konsep sebelumnya. Next. Ada juga di sini tanda-tanda proses penalaran. Menurut NCTIM tahun 2000, mereka itu memberikan tanda-tanda proses penalaran yang sedang berlangsung, yaitu bila ada 5 tuh ya, yaitu bila siswa itu guru itu menggunakan coba atau ralat dan bekerja mundur untuk menyelesaikan masalah. 2. Membuat dan menguji dugaan. 3. Menciptakan argumen induktif dan deduktif. 4. Mencari pola untuk membuat perumuman. Dan 5. Membuat penalaran ruang dan logik. Lalu ada standar penalaran matematika. Itu meliputi 1. Mengenal penalaran sebagai aspek mendasar dari matematika. 2. Membuat dan menyelidiki dugaan matematika. 3. Mengembangkan dan mengevaluasi argumen matematik. 4. Memilih dan menggunakan berbagai tipe pengembangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian
pembuktian matematika. Apa itu pembuktian matematika? Pembuktian matematika adalah sebuah demonstrasi yang meyakinkan atas rumus atau teorema itu benar dengan bantuan logika dan matematika. Dalam matematika juga, bukti itu merupakan serangkaian argumen logis yang menjelaskan kebenaran suatu pernyataan. Nah, argumen-argumen yang dimaksud tadi, argumen logis itu berasal dari premis pernyataan itu sendiri, dari teorema-teorema, dari definisi, bisa dari lema, dari yang lainnya juga bisa, dan akhirnya dapat berasal dari postulat di mana sistem matematika tersebut berasal. Adapun beberapa motivasi mengapa orang-orang itu membuktikan suatu pernyataan itu. Yang pertama itu to establish a fact with certainty, atau untuk mendapatkan fakta yang akurat. To gain understanding itu untuk mendapatkan pemahaman. Yang ketiga itu to communicate an idea to others, itu untuk mengkomunikasikan suatu ide dengan orang lain. Yang keempat, for challenge itu untuk tantangan bagi diri kita atau untuk bagi orang lain. Masih ada dua lagi, Kang. Yang kelima itu to create something beautiful, itu menciptakan sesuatu yang indah, yang baru. Dan yang terakhir itu to construct a large math theory, untuk membangun teori matematika yang besar. Lalu ada kemampuan yang tergolong dalam penalaran matematika. Itu ada menarik kesimpulan logis, memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan atau pola. Terus memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang keempat, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Nah, yang kelima, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid. Dan yang terakhir, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematika. Contoh soalnya itu, ini contoh soal pada penalaran matematika ya. Jika saya full diberi uang saku oleh ayahnya itu 35.000 per minggu. Sekolahnya sudah menerapkan sistem full day sehingga setiap hari Sabtu dan Minggu itu pasti libur. Karena hari libur saya full berada di rumah, maka ia tidak jajan. Uang yang tidak dijajankan ia tabung untuk membeli robot. Mainan itu bisa terbeli jika ia menabung selama 6 minggu. Berapa harga mainan robot tersebut? Nah, kan jika 35.000 per minggu, satu minggunya itu kan 7 hari, berarti 35.000 dibagi 7, jadi saya full itu punya uang 5.000 setiap hari. Dan setiap Sabtu dan Minggu itu libur, maka 5.000 itu dikali 2, jadi 10.000 atau sama dengan seminggu. Next, nah, dia itu pengen beli mainan itu tuh harus nabung selama 6 minggu dulu. Tadi kan satu minggunya udah dapat tuh 10.000. Terus 6 minggu itu dikali 10.000, jadi 60.000. Maka mainan yang saya full ingin beli itu harganya 60.000. Itu teman-teman. Ya, terima kasih Teh Najma. Berarti itu untuk penjelasan tentang reasoning atau penalaran pembuktian itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi ya. Kemampuan komunikasi.
diambil alih? Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan berkomunikasi. Next. Kemampuan berkomunikasi terbagi menjadi 3. Apa aja itu? Apa itu komunikasi matematis, kemampuan komunikasi matematis, implementasi komunikasi matematis di sekolah. Yang pertama, apa itu komunikasi matematik? Matematik memiliki peran sebagai bahasa simbolik yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara tepat. Matematik tidak hanya sekedar alat bantu berpikir, tetapi matematik sebagai alat komunikasi antar siswa dan guru. Dengan berkomunikasi, siswa dapat meningkatkan kosakata, pengembangan kemampuan berbicara, menulis ide-ide secara sistematis, dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Terbagi menjadi 2, bukan terbagi sih, menurut Al-Asrilah, Fitriani Istrani dan Adri Prabowo 2018 berpendapat bahwa komunikasi matematik merupakan kecakapan seseorang dalam mengungkapkan pikiran mereka dan bertanggung jawab untuk mendengarkan, menafsirkan, bertanya, dan menginterpretasikan antara ide satu dengan ide-ide yang lain dalam memecahkan masalah, baik itu pada kelompok, diskusi, maupun di kelas. Dengan adanya komunikasi matematik akan memudahkan guru untuk dapat memahami kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan mengekspresikan pemahaman siswa dalam konsep yang mereka pelajari. Hal tersebut diharapkan dapat digunakan untuk semua tingkatan, menurut Zakiri Pujiastri dan Asih 2018. Menurut Badori dalam Ega Edistria 2017 menyebutkan sedikitnya ada 2 alasan penting yang menjadikan komunikasi dalam pembelajaran matematik perlu ditingkatkan di kalangan siswa. Yang pertama, matematik tidak hanya sekedar alat bantu berpikir, alat untuk menemukan pola atau menyelesaikan masalah. Yang kedua, mathematics learning as social activity, artinya sebagai aktivitas sosial dalam mempelajari matematika, interaksi antar siswa. Seperti itu, komunikasi guru siswa merupakan bagian penting. Yang kedua, yang bagian 2, kemampuan komunikasi matematik. Menurut Dina dan Ihsan 2019, pentingnya komunikasi karena beberapa hal, yaitu untuk menyatukan ide melalui percakapan, tulisan, demonstrasi, dan melukiskan secara visual dalam tipe yang berbeda, menginterpretasikan dan mengevaluasi ide yang disajikan dalam tulisan atau dalam bentuk visual. Pelajaran dengan metakognitif mengarahkan perhatian siswa pada apa yang relevan. Ini Ya. Dan membimbing mereka untuk
ada padanya yang diperkirakan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir matematis mereka untuk menyelesaikan masalah matematik. Next. Bagian ketiga, implementasi komunikasi matematik di sekolah. Guru dapat membentuk kemampuan komunikasi siswa saat di diskusi kelas. Pertama, yaitu membentuk perilaku yang mendukung proses pembelajaran di kelas. Selain itu, memilih dan menggunakan permasalahan matematika yang memungkinkan terjadi banyak komunikasi. Ketiga, kemampuan diskusi kelas mengenai apa yang sedang dipelajari dengan memantau proses belajar siswa. Next. Demi mencapai pelajaran yang demikian, guru perlu membentuk lingkungan belajar yang saling percaya dan patuh yang dapat diperoleh dengan memberikan semangat kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab substansial dari pembelajaran matematik mereka dan teman sebaya. Next. Kebiasaan seperti ini menjadikan siswa berani berprestasi secara aktif dalam mencoba memahami apa yang diminta untuk dipelajari karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dikritisi secara personal. Meskipun sebenarnya yang didiskusikan adalah pemikiran matematik mereka, komunikasi sebaiknya berfokus pada permasalahan nyata. Oke, itu untuk komunikasi matematika mungkin ya. Jadi untuk contoh soalnya bisa dilihat gitu di pola gambar berikut ini ya. Yang pertama itu ada persegi, yaitu memiliki 4 ruas garis, yaitu menjadi gambar 1, gambar 2 itu ada 2 persegi. Kalau kita lihat garisnya itu berarti ada 7, nanti ada 3 persegi. Yang kalau lihat garisnya ada 10 dan ada 4 persegi, yang kalau dilihat garisnya itu ada 13. Nah di situ kita dicari gitu, tentukan banyaknya ruas garis pada gambar VN. Nah, kan yang pertama itu 4 ruas garis, 7 ruas garis, 10 garis, 13 garis. Nanti pembahasannya berarti kalau kita itu dapat disimpulkan gitu menjadi 3n+1. Itu yang beda banyaknya sisi dari gambar yang berurutan sama dengan 3, dan banyak sisi pada gambar pertama sama dengan 4. Jadi itu mungkin dari contoh hal yang kayak gitu ya. Oke, kita 9 menit lagi ya untuk kajian, boleh membahas tentang pada ini. Yuk, bangga teh. Kajian koneksi matematis. Halo. Ya, di mute. Lupa. Jangan lama-lama kan. 10 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya tentang koneksi matematis. Apa sih koneksi matematis itu? Next. Koneksi matematis adalah keterkaitan antara konsep-konsep matematika yang berhubungan dengan matematika itu sendiri. Atau bisa juga koneksi matematis itu keterkaitan antara matematika dengan mata pelajaran lain seperti misalnya fisika, biologi, ekonomi. Dan koneksi matematis juga dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Next. Koneksi matematis meliputi 7 poin. Yang pertama yaitu menghubungkan pengetahuan konseptual dan prosedural. Kemudian yang kedua menggunakan matematika pada topik lain seperti yang misalnya tadi
disebutkan bisa dengan mata pelajaran lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan. Yang keempat, melihat matematika sebagai kesatuan yang terintegrasi. Yang kelima, menerapkan kemampuan berpikir matematis dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran lain. Selanjutnya, menggunakan koneksi antar topik-topik dalam matematika atau antar konsep-konsep dalam matematika. Yang selanjutnya, mengenal berbagai representasi untuk konsep yang sama. Next. Menurut NCTM tahun 2000 menjelaskan bahwa standar koneksi siswa adalah penekanan pembelajaran matematika pada kemampuan siswa yang meliputi yang pertama, mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan dan membangun satu ide ke ide lain untuk menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, mengenali dan mengaplikasikan konsep-konsep di luar matematika. Nah, dari ketentuan yang sudah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 kata kunci indikator yang harus kita pahami dalam koneksi matematis, dalam membuat soal matematis, yaitu ada 3. Yang utamanya yang pertama, mengenali, kemudian memahami, yang ketiga, menggunakan atau mengaplikasikan. Next. Tahapan koneksi matematis itu yang pertama yaitu unifying themes atau penyatuan tema-tema. Penyatuan tema-tema ini seperti perubahan data dan bentuk dapat digunakan untuk menarikkan perhatian terhadap sifat dasar matematika yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua yaitu mathematical process atau proses matematis, yaitu aspek proses matematis dari koneksi matematika meliputi 3. Yang pertama, representasi aplikasi, yang kedua problem solving, dan yang ketiga listening. Tahapan yang ketiga, matematik connector atau konektor matematis, fungsi, matrik, algoritma, grafik, variabel, perbandingan, dan transformasi merupakan ide-ide matematis yang menjadi konektor ketika mempelajari topik-topik matematika secara lebih luas lagi. Next, mengapa harus koneksi matematis? NCTM mengungkapkan bahwa koneksi matematis merupakan alat pemecahan masalah, sehingga kegiatan pembelajaran harus membangun koneksi baru dan menggunakan koneksi yang telah terbentuk untuk menyelesaikan suatu masalah. Next. Pentingnya koneksi matematis ada beberapa poin di sini. Yang pertama, untuk memberikan kesempatan bagi siswa sehingga siswa dapat memahami secara mendalam, secara lebih menyeluruh dan lebih bermakna dari materi matematika. Kemudian yang kedua, sebagai alat dalam problem solving. Dan yang terakhir, koneksi matematis dapat memberikan pengalaman belajar yang bisa meningkatkan kemandirian belajar, menumbuhkan kepercayaan dan juga kesadaran yang lebih tinggi tentang manfaat dari matematika itu sendiri. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Jika dilihat secara sekilas, contoh soal ini merupakan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ini ada koneksinya dengan kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, harga pembelian 2 lusin buku seharga 76.800. Buku dijual eceran dengan harga 4.000 per buku. Persentase untung atau ruginya adalah, nah kita tahu bahwasannya 2 lusin buku itu ada 24 buah. Nah ini juga udah ada koneksi matematis ya antara konsep perhitungan dengan konsep yang telah dipelajari, yaitu tentang 2 lusin itu ada 24 buah. Kemudian harga pembelian tiap buah 76.800 sehingga dibagi 24 yaitu 3.200, dan harga penjualan tiap buah yaitu 4.000
Karena harga penjualan di sini lebih besar dari harga pembeliannya, maka penjual itu dapat untung. Untung dari tiap buku yaitu 4.000 dikurangi 3.200, yaitu 800. Kemudian contoh soal ini juga dikaitkan dengan materi persentase persen. Jadi persentase untungnya adalah 800 dibagi 3.200 dikali 100%. Jadi untungnya yaitu 25%. Ya, terima kasih. Nah itu mungkinnya untuk pembahasan tadi gitu kan. Tadi ada problem solving, ada reasoning, ada kemampuan berkomunikasi matematis dan koneksi matematik. Nah selanjutnya mungkin ada satu lagi, mungkin ya kita akan berada di akun Zoom yang selanjutnya. Lanjutkan untuk bahasan yang tadi ya, yang belum sempat kita bahas, yaitu tentang representasi. Di sini saya akan membahas tentang representasi. Kita akan buka ya. Pertama itu representasi matematis. Nah, untuk representasi matematis itu adalah mengungkapkan atau ungkapan gitu, ungkapan dari ide matematika yang digunakan untuk memperlihatkan dan mengomunikasikan hasil kerjanya dengan cara tertentu sebagai hasil interpretasi dari pikirannya. Jadi ketika kita udah memahami matematika, ada ungkapan-ungkapan gitu dari ide-ide matematika yang digunakannya gitu. Nah, untuk bentuk-bentuk representasi itu ada 3. Yang pertama itu ada visual, simbolik, verbal. Untuk visual mah kayak gambar, diagram, grafik atau tabel. Kalau simbolik mah kayak notasi dan simbol. Kalau representasi itu kayak kata-kata atau teks tertulis. Nah, ini untuk dasar-dasar kemampuan representasi. Yang pertama kan harus ada membuat dan menggunakan. Nah, selanjutnya ada memilih, menerapkan dan menerjemahkan. Dan ketiga ada merepresentasikan untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik dan fenomena matematik. Jadi saya juga ada 2 gitu. Yang pertama itu eksternal dan internal. Kalau eksternal kan berpikir tentang ide matematika yang kemudian dikomunikasikan. Ya kita udah ada gitu, nanti akan dikomunikasikan gitu. Bentuk dari komunikasinya itu kayak verbal, gambar, dan benda konkret. Nah, kalau internal itu berpikir tentang matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut. Nah, untuk contoh implementasi di sekolahnya kayak gimana gitu kan, ada yang tadi kan harus ada penerapan itu di sekolah itu yang bagaimana. Yang pertama itu guru menyajikan salah satu bentuk representasi di papan tulis. Selanjutnya, guru memberikan waktu kepada siswa untuk merepresentasikan dalam bentuk lain. Dan terakhir ada berdiskusi mengenai berbagai bentuk representasi siswa. Nah, ada contoh soal nih. Misalkan si guru itu merepresentasikan dalam bentuk visual, yaitu diagram pen. Nah, nanti oleh murid itu direpresentasikan dalam bentuk simbol atau numerik. Nah, dan akhirnya berdiskusi dan menghasilkan representasi, yaitu berupa teks atau kata-kata. Nah, cukup sekian mungkin ya untuk presentasi ke 5 poin tadi gitu ya. Kita diakhiri dengan representasi. Kita akhiri saja mungkin ya. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.